Mas, tolong itu sih yang sopir yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun musikum ma'iyya bi taqwallahil azim fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. Bapak jamaah yang ada di musola ini, mudah-mudahan kumpulnya kita di hari Ahad pagi ini Allah berikan kebaikan buat kita semua. Allah berikan rezeki kita bisa kumpul di dunia, nanti berkumpul di akhirat bersama-sama di surga Allah. Baik, salawat serta salam terlimpah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan Rasul yang kita tunggu nanti syafaatnya di yaumul kiamat. Bapak semuanya, kali ini kita akan bahas golongan yang ditolong Allah, atau bagaimana cara kita agar kita hidup selalu ditolong Allah. Saya tertarik ketika kisah sahabat Nabi Umar bin Khattab ketika beliau menjadi khalifah. Terus Islam mengekspansi dakwahnya ke Persia. Maka umat Islam berhadapan dengan kerajaan Persia yang usianya 1500 tahun, berarti sangat tua. Tapi umat Islam yang baru mungkin berumur 20 tahun, zaman Umar masih 10 tahun, Abu Bakar 2 tahun, Rasulullah 10 tahun, masih 20 tahun, tapi mampu menguasainya. Bahkan kemudian umat Islam melakukan ekspansi lagi ke Roma yang usia pemerintahnya itu 1000 tahun, tapi mampu. Nah, kemudian ada satu perkataan Umar yang mudah-mudahan di PR kita. Kata beliau begini, aku tidak pernah takut dengan besarnya musuh. Hebat apapun aku tidak takut, tapi aku takut kepada kalian apabila kalian sudah bermaksiat kepada Allah. Jadi seberat apapun perjuangan hidup kita, kuncinya sampai gak kita dekat sama Allah. Dan ini bukan perkara yang mudah. Ya minimal kalau kita lihat umat Islam ini yang dirusak, satu akidahnya, kedua ibadahnya, ketiga akhlaknya. Kalau akidahnya kuat, maka dirusak ibadahnya. Kemarin saya dapat kiriman YouTube ya. Bukan benci selawat, enggak. Saya juga senang selawat. Tapi selawat itu masa saya weak. Jadi ada kata-kata weak, aduh astagfirullahaladzim. Ya itu ibadahnya rusak. Yang ketiga, kalau kita atau masyarakat kita akidahnya kuat, maka dia rusak ibadahnya. Kalau ibadahnya kuat, maka rusak akhlaknya. Kalau akhlak ini rusak, maka ibadah rusak. Kalau ibadah rusak, akidah rusak. Mungkin kita buka
dalam surat Al-Baqarah 120. Walan tardo angka yahudu wan nasor hatta tatabi'a millatahum. Tidak akan pernah ridho. Lam masuk kepada bil mudhari. Lam masuk bil mudhari itu bermakna dawam istimrar. Jadi orang Yahudi Nasrani sampai kapanpun gak pernah ridho. Kepada siapa? Kepada kita. Sampai kita ikut hatta tatabi'a, sampai kita ikut millatahu. Mila itu bukan agama. Sekali lagi, mila itu bukan agama, tapi mila itu gaya hidup. Biarlah orang di masjid kalau bisa bisnisnya hal haram hatam. Biarlah orang itu rajin ibadah, kalau bisa nikahnya itu nggak ada nilai-nilai Islam. Kalau bisa malah nikah bulan 4, bulan 6 udah punya anak. Kok cepet amat bulan Jawa dasmu. Kita sudah biasa kan sekarang. Ya, walaupun kita di tapi udah biasa. Jadi yang dirusak kepada umat Islam ini yaitu mila. Mila itu gaya hidup. Saya termasuk orang yang senang buka-buka buku konspirasi Zionis ya. Saya punya satu buku namanya Zionis Menggenggam Dunia. Punya buku Dajjal dan disebut setan. Ya ternyata tembakan mereka itu umat Islam. Ya, kenapa saya katakan begitu? Maka ada yang perlu kita benahi. Kita pengen ditolong Allah, maka harus ada perubahan. Yang pertama, ini. Jadi sebenarnya kekuatan itu bukan milik kita. Kekuatan itu milik Allah yang harus kita kembalikan. Nah, pada kesempatan yang singkat ini kita akan membahas bagaimana kita ditolong oleh Allah. Seperti para sahabat ditolong Allah, 313 orang bisa mengalahkan 1000 orang. 220.000 bisa beradab dengan 200 orang. Kenapa mereka? Padahal mereka fisiknya sama kita. Bahkan dalam fikih itu boleh kita itu rambutnya putih. Kalau mau perang boleh dipikau hitam. Kenapa? Biar kelihatan muda. Artinya sahabat yang ikut perang itu banyak sudah tua. Fisiknya kan berarti kurang. Kenapa mereka kuat? Karena keimanannya. Nah, ini yang kita bahas. Bagaimana kita mendapat pertolongan Allah? Yang pertama, kita harus mampu mensterilkan. Ada 3 hal yang kita sterilkan. 1, sterilkan tujuan hidup kita. Kita nggak akan mendapatkan pertolongan Allah kalau kita tidak mampu mensterilkan tujuan hidup kita. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Pokoknya hidup kita, mati kita, ibadah kita, sholat kita, ibadah kita, mati kita, hidup kita lillah, untuk Allah. Saya kebetulan ya takdir Allah ya, guru saya kemarin meninggal hari Jumat. Pas saya dikirim, beliau detik-detik meninggal, sedang isi pengajian, pas ngebahas masalah orang mati syahid, pas itu juga dia meninggal, pas hari Jumat. Alangkah indahnya. Cuma saya tahu bagaimana keresahan beliau. Kalau tahun baru itu suka nangis beliau di masjid itu, ngelihat orang bakar mercon itu suka nangis beliau. Dan beliau orangnya hatinya lembut ya, suka nangis melihat anak santri, melihat anak orang yang nggak pergi beliau nangis. Dan kemarin Jumat beliau kembali kepada Allah dalam keadaan yang luar biasa. Nih yang pertama, tujuan hidup. Kalau kita tidak mampu menserahkan tujuan kita, hidup kita, maka rusak. Demi Allah kita juga kuat. Makanya dalam hikam mengatakan begini, ada 2 perkara dalam hidup kita. 1, ada yang ma duminalaka, sesuatu
sesuatu yang Allah sudah tanggung jawab kepadamu. Kedua, ada ma tulibalaka, sesuatu yang Allah mintakan tanggung jawab kepadamu. Berarti yang pertama ma tulibalaka, sesuatu yang sudah ditanggung jawab oleh Allah. Enggak kita minta pun Allah kasih. Apa itu? Tentang jodoh kita, kaya kita, miskin kita, senang kita, sakit sehat kita, mati bahkan di mana kapan, itu madumilaka. Madumilaka, sesuatu yang sudah ditanggung jawab olehmu. Kata Ibnu Athaillah kitabika, ya dalam hidup kita ini ada dua. Kita nggak bisa punya tujuan hidup kalau kita nggak kenal apa tujuan hidup kita. Satu, kita nggak kenal tujuan hidup kita kalau kita nggak tahu perkara ini. Satu, perkara yang sudah ditanggung jawab oleh Allah tentang rezeki kita lah. Saya di rumah tadi berangkat pada subuh ya, belum ngopi. Ini ada kopi, berarti rezeki ini rezeki. Kalau nggak diminum juga biasanya belum pusing gitu. Dibawain plastik kan rezeki. Jadi sesuatu yang akan saya makan, apa yang saya pakai, rezeki saya bagaimana, itu Allah tanggung. Itu juga kita jangan pusing turunan kita makan di mana, pakai apa, Allah kasih tanggung. Sekarang bukti ya, dulu zaman saya kecil nggak kebayangkan orang punya usaha, orang nyari duit di TikTok itu, orang nyari duit Facebook, orang nyari duit di semua di media sosial itu. Bahkan orang yang nyari duit di Facebook itu nyari duitnya mainan, dapatnya beneran. Kalau kita nyari duitnya beneran, dapatnya mainan. Ya gitu. Kadang saya nggak kepikir, oh ternyata Allah itu memberikan rezeki sama orang yang disiapkan semuanya. Ini yang pertama. Tujuan hidup kita nggak akan benar kalau kita tidak punya target dumilaka. Kita harus yakin sesuatu yang ditanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki kita makan di mana, nanti gimana, itu tanggung jawab oleh Allah. Yang kedua yang kita harus pikirkan tulibalaka, sesuatu yang nanti akan Allah minta pertanggungjawaban dari kita. Apa itu? Umur kita. Apa itu? Kesehatan kita. 5 hal yang Rasulullah mengatakan. Jadi yang pertama, maka kita harus punya targetan. Kita punya istri, punya targetan, punya anak, punya targetan, punya rumah, punya targetan yang tujuannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu sudah terbentuk, insya Allah kita nggak terlalu takut sama ini. Hidupnya gimana ya? Ya udah gitu aja. Saya kena stroke ini Agustus ya. Agustus 4 bulan itu nggak bisa bergerak. 4 bulan itu nggak bisa jalan. 10 hari saya pakai kursi roda. Udah 10 hari saya tinggalin, terus pakai tongkat. 40 hari saya baru bisa ke masjid. 4 bulan benar-benar nggak ada usaha. Berobat, pokoknya orang ngajarin, kesana Ustaz, datengin. Wah, yang penting jangan dukun aja. Ada teman datang, Rip, lu berobat ke sana aja di Kaliasin, terus nanti pakai rumput keluar api, enggak lah saya bilang, nanti jadi kompor gas saya bilang. Terus saya datang lagi, Rip, berobat ke sana aja di ini Beranti, terus nanti kita suruh bawa telur, nanti ditempelin telur itu ke badan kita, terus nanti penyakitnya tahu dari situ. Enggak lah, nanti khawatir kan pasti tempelin dibuka telur dadar. Saya boleh saya berobat alternatif, boleh asal diterima oleh akal. Berobat akupuntur, berobat akupresur, pokoknya semua. Bahkan anak yang kecil, anak itu 2 mondok semua, bahkan izin yang besar kan sudah agak ngerti.
Bi, aku modonya pulang dulu ya Bi. Terus kata saya, ya biar bisa membantu Abi. Kedua, biar pengeluaran kurang. Saya bilang sama anak-anak, tugas kamu ngaji, udah berangkat aja, urusan rezeki ada. Ternyata betul, 4 bulan itu nggak kemana-mana ya. Saya sudah 4 bulan baru bisa khotibnya. 4 bulan itu nggak bisa kemana-mana, tapi rezeki ada. Nah itu sekarang tergambar sama saya. Oh, itu yang disebut ma duminalaka, sesuatu yang Allah sudah tanggung jawab kepadamu. Cuman yang harus saya pikirkan, yang harus kita pikirkan adalah ma tulibalaka. Nih umur kita, nanti sampai zuhur, nanti sampai mati mengambil kita, mendatang menjemput kita. Apa yang kita pertama jawabkan? Punya anak rezekinya ada insya Allah. Tapi anak menjadi soleh itu tidak ada jaminan. Jangankan kita, para nabi pun berkata, ya bunayya ma ta'buduna min ba'di. Wahai anakku, kalau bapakmu ini sudah mati, ma ta'buduna min ba'di, kamu ibadat pada siapa? Jadi yang dikhawatir, makanya saya titip. Nanti kalau punya rezeki, ya masukkan pondok. Syukur-syukur bapak ibu bisa. Kalau saya terus terang nggak sanggup. Ya anak sekarang kan di rumah aja udah pakai HP itu udah kacau. Saya terus terang, anak itu kalau pulang saya seperti jantung. Waduh, mau tiap hari lihat lagi main HP, dia lihat, dia main Facebook, saya juga terpaksa main Facebook. Saya masukin pertemanannya di Instagram, saya ikut Instagram pertemanannya. Bahkan dia ikut Korea, saya juga ikut Korea. Berapa orang nanya, udah tua-tua ikut Korea. Ya terpaksa. Sebab kita nggak bisa masuk dunia mereka. Kalau kita nggak masuk di dunia mereka, kita nggak tahu apa kelakuan mereka. Makanya saya itu nggak berani. Aneh-aneh itu saya tahu. Karena gitu. Nih pertama yang harus kita sharekan tujuan itu. Kalau tujuan ini sudah benar, yang lain enteng lah. Kita lebih khawatir anak kita, ya bunayya ma ta'buduna min ba'di. Wahai anakku, kalau bapakmu ini sudah mati, kamu ibadah kepada siapa? Itu yang kita khawatirkan. Kalau mata kuluna, insya Allah rezeki mah jalan. Selama kita masih ada nyawa, rezeki itu masih ada. Nih semalam saya mau istirahat, nggak tanya dia undang orang, Ustaz minta tolong sih kirim doa. Ya udah, terus saya ingin tip bilang, inget ya jangan makan malam. Saya kan nggak boleh makan malam, karena makan malam itu masuk angin. Kalau makan nasi malam hari itu nggak apa-apa. Ingat jangan makan. Saya kan ada diabetes Pak. Diabetes kan penyakitnya pantangnya makan. Jadi cuma ngeliatin aja, tapi rezeki itu ya ke istri. Ya dasar bukan rezeki udah pasti. Maka yang penting kita bentuk, Allah nggak akan nolong kita kalau tujuan kita belum jelas. Maka ini yang kita penting. Melihat istri, kita pikir ya Allah, istri ini jadi teman saya di surga atau jadi ngedorong saya ke neraka. Punya anak ya Allah, anak ini jadi teman saya di surga atau ngedorong saya ke neraka. Makanya punya istri, ya insya Allah kita sama-sama ngaji. Punya anak ngaji, apalagi punya anak Pak, bawa aja. Bapak punya anak, bawa ke masjid, ke musola ini. Nanti anak berantem, nggak apa-apa. Saya terus terang Pak, lebih senang di masjid ini banyak anak-anak berantem. Lagi sholat, rame gitu, nggak apa-apa. Kalau daripada saya ke musola ini, antang semua. Kok antang amat? Alhamdulillah Ustaz, yang paling mudah tahun 75. Itu malaikat maut dari depan itu. Kalau nggak Selasa Jumat dicabut. Dan gini, anakku, saya kenapa nggak dibawa anak ngaji? Ribut, nggak apa-apa. Dan anak main itu umum. Anak main beranteman itu umum. Jangan ratu-ratu aja ngeganggu. Pernah ini Jumat kemarin di negara itu sampai takmir masjid itu ngamuk.
Jadi 4 orang anak malah aturan saya khotbah kan nggak bisa negor, langsung diamuk. Jadi gini, anak kita main nggak apa-apa, dan anak main itu normal. Saya katakan normal. Coba ibu punya anak 3 tahun, tapi dia nggak mau mainan, megangnya tasbih aja, astagfirullah, nangis gitu. Begitu sholat nangis. Anaknya masih 3 tahun, kan tua benar anak kita. Jadi anak berantem itu biasa. Kalau saya senang, kalau anak merusak ini fasilitas musola, nggak apa-apa. Kaca beli lagi, rusak beli lagi. Saya Pak punya guru, anaknya nggak banyak sih, 12. Saya ingat gini, betapa beliau itu nggak pusing urusan dunia. Anak yang keempat, kita lagi ngaji begini, terus anaknya itu di luar. Kalau bahasa kita, bukan acis minta uang, Pak, bukan acis, dia kuat. Cuman guru saya lagi ngaji begini, dan kita itu nggak berani angkat kepala. Udah kita, nggak taunya anaknya ngambil batu, dilempar, kaca itu pecah. Begitu melempar nggak lihat apa yang keluar dari mulut. Iya ganteng, sini maaf ya bapak nggak kedengar, nih duitnya 1.000 dikasih. Pantas kata saya, kenapa anak kiai itu rata-rata pinter, orang manggilnya aja gitu. Lah anak kita kenapa kesetanan ya, orang emaknya aja baru mau cain piring 1 dasar, nah setan katanya, ngelamun dia di luar. Saya ini karena setan, berarti emak saya kuntilanak, bapak saya gendut, ya dua itu di rumah demitnya. Kenapa? Kitanya, makanya hati-hatilah. Saya itu paling khawatir kitanya. Anak itu menjadi apa itu pasti ya. Ya Rasulullah mengatakan sendiri, yuladu ala fitrah, bahwa anak itu dilahirkan dengan suci kitanya. Saya lama di Tasik. Saya termasuk orang yang suka di dapur, bergaul sama kiai. Gak ada kiai itu manggil anaknya itu nama itu gak ada. Saya kasih ganteng, soleh, begitu. Makanya anaknya jadi kasar semua. Akhlaknya ganteng, pinter, anaknya pinter semua. Kenapa? Doa. Kenapa dia mengatakan begitu? Karena dia punya tujuan. Anak ini bukan punya kita, anak ini punya Allah. Allah yang ngasih titipan. Bagaimana kata Rasulullah, adibu awladakum akrimu adabahum fa inna awladakum hadiyatul lakum. Perbaiki adab mereka, muliakan mereka anak-anakmu, perbaiki adab-adabmu, sesungguhnya anakmu adalah hadiah dari Allah untuk kamu. Jadi anak kita itu hadiah. Makanya punya anak terus terang Pak, saya sekarang masih fisioterapi ya. Jadi 1 bulan itu 10 kali ke rumah sakit, 11 kali ke dokter saraf, 11 kali ke dokter penyakit dalam, 8 kali itu fisioterapi. Ngelihat anak-anak kayak gini nih, luar biasa. Ngelihat anak orang yang di rumah sakit itu sedih. Ada yang umur 7 tahun masih pakai kursi roda. Tapi ibunya ngobrolnya itu bisa, yes, pinter saya. Ada anak umur 6 bulan kayak sebulan. Makanya ya Allah, kalau seandainya orang tua ini tahu yang ada di fisioterapi itu, pasti dia ya menjaga anaknya. Kalau kita kan anak salah dikit itu aku dasar pesek, alhamdulillah doanya dijabah. Beli kacamata nggak ada karena ibunya hilang. Doa kita. Makanya sekarang Allah akan tolong kita kalau kita punya tujuan, kita punya isi tujuan karena Allah, punya anak tujuan karena Allah, punya lingkungan tujuan karena Allah, termasuk kita kumpul karena Allah. Ini kalau pengajian ya begini biasa. Coba kalau organ tunggal, ramenya atau jalan kepang, orang mana pada kumpul semua. Tapi kalau pengajian yang ini maju kagak. Ya ada begitu dan kenapa? Ya karena hadiahnya Allah berikan surga.
Yang kedua, sterilkan tauhid kita, akidah kita. Jangan sampai akidah ini tergadaikan. Termasuk ya, saya sempat ngobrol tadi yang mau saya, yang khawatir itu masalah ekonomi. Benar, ekonomi kita tuh diberikan oleh Allah rasa takut, nggak cukup. Waduh, anak saya gimana? Anak saya mau kuliah begini begitu, luar biasa. Waktu anak saya masih TK, saya pernah ikut diundang oleh satu asuransi. Ya, maksudnya dia promosin asuransi pendidikan. Begitu ditanya, Ustaz, anaknya berapa? 2. Yang paling besar masih TK. Rencana apa, Ustaz? Ya begitu, saya pura-pura ini aja. Insya Allah pengen jadi dokter. Wah, dibantu hitung sama itu. Wah, TK, SD, SMP, SMA, sampai kuliah. Ustaz, itu Ustaz butuh dana minimal 1 miliar. Terus saya diam. Kalau saya pikirin sekarang, saya gila, anak masih TK. Buktinya sekarang udah SMA, udah mulu dah. Saya pikir bodoh amat. Iya, kalau kita pikirin anak masih kecil, waduh nasibnya bagaimana ya. Kita pikirin kita aja insya Allah edan. Nah, begitu hidupnya, lepasin aja. Pokoknya kita punya Allah, udah. Tugas kita hanya ibadah aja, udah. Baikin ibadah kita. Kalau kita ada masalah rezeki kurang, ya sholat subuhnya. Makanya saya titip, Pak, usahakan sholat subuhnya berjamaah. Kedua, sholat sunnah subuhnya. Kata Rasulullah, siapa orang sholat sunnah qabla subuh khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia serta isinya. Kalau kita masalah itu, ikut aja. Coba buka nanti kalau ada rezeki, cari buku 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Itu 10 sahabat yang dijamin masuk surga, 9 orang kaya. 9 kaya, 1 miskin. Karena mau miskinnya itu miskin pilihan. Kalau kita miskin keadaan, mau melamar PNS, tamatan SD, mau macul nggak punya sawah, ada sawahnya nggak punya paculnya, mau macul panas, ya akhirnya kita terpinggir. Ternyata sama yang jauh dari surga. Kenapa mereka kaya, 9 orang kaya? Ternyata akidahnya dibenahi. Bahkan nanti buka di YouTube ada Budi Asari rahasia rahasia kenapa para sahabat itu kaya. Ternyata rahasia pertamanya itu dia soleh. Bahkan hadis tadi aja, kita sholat sunnah subuh, qabla subuh, maka rezeki itu dibawa, dunia itu dibawa ke kita. Kemudian sholat subuh berjamaah. Siapa orang sholat subuh berjamaah seperti tahajud 1 malam penuh. Kemudian kita nggak keluar sampai matahari terbit. Kemudian sholat subuh, haji wa umrah timai. Coba dibayang berapa keuntungan per hari. Kalau itu dilakukan, subhanallah. Nih yang kedua, steril. Yang steril yang pertama, steril tujuan hidup kita. Maka kita benahi lagi. Kedua, steril akidah kita. Jangan takut perkara sesuatu apapun. Semua yang terjadi yang kena sama kita itu takdir Allah. Saya pernah datang orang, Ustaz, mungkin pulang olahraga Ustaz. Saya bilang, yuk ke belakang. Ngapain? Ke belakangnya. Begitu banget tuh sepeda saya 2, sepeda mahal lagi. Kenapa? Saya sebelum kena stroke itu ikut klub sepeda, gayanya iya sampai 60 km ke sana tuh, ikut klub setiap 1 minggu. Tapi sakit tetap kena. Diabetes saya mulai kena periksa dokter itu 2018. Dan saya nggak putus, saya tapi harus sakit, ya udah. Kenapa harus sakit? Nggak ada kenapa. Baru itu, oh begitu ya. Iya, itu sepeda saya bilang dulu sebelum saya stroke itu setiap 1 minggu saya main sepeda. Tapi sepeda saya itu otomatis.
otomatisnya suka berhenti di warung soto nasi uduk. Ya biasalah kalau main sepeda itu suka berhenti baru masuk. Ketiga, satu, steril dalam tujuan. Kedua, steril dalam akidah. Yang ketiga, steril dalam itba, ikutnya. Artinya kita ini ikut siapa, maka gaya hidup kita harus dirubah. Oh, ikut sama Rasul, ya deket-deket bawa Rasul lah. Ya panjangin jenggot kalau punya, kalau 3 ya nggak apa-apa lah. Ya istilahnya minimal ada amalan yang kita lakukan yang benar-benar kita lihat dari Rasul. Mungkin ada yang suka salawat, mungkin ada yang suka sedekah, tapi itba. Bahkan Allah mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Kalau kalian cinta kepadaku, kalau kalian cinta kepada Allah, maka ikuti aku. Jadi tugas semakin kita itba kepada Rasul, semakin kita ditolong oleh Allah. Kenapa? Sahabat itu begitu. Dan ya pertolongan Allah itu luar biasa ini. Ya bahkan sahabat ada, saya senang sama sahabat Abdurrahman bin Auf. Beliau itu sahabat yang nggak mau kaya. Ketika Rasulullah sekali waktu kumpul, Abdurrahman bin Auf, kamu nanti di akhiratnya terlambat setengah hari. Kenapa ya Rasulullah? Kata dia. Kata beliau, Rasulullah menjawab, karena hartamu banyak. Harta banyak itu dihitungnya banyak juga. Kayak kita lah. Kalau coba kita beli cotton bag 1 di Indomaret, insya Allah cepat. Tapi kalau beli susu, beli ini, beli itu kan lama. Begitu tiba, akhirnya Abdurrahman bin Auf takut. Kemudian dia berpikir, bagaimana cara supaya dia memiskinkan semua hartanya. Kemudian hartanya itu dia belanjakan semua. Dia beli kurma busuk. Jadi semua kurma busuk di Madinah dibeli sama beliau. Dibeli. Begitu kurma busuk semua ada di gudangnya, di rumahnya. Datang kafilah dagang dari Yaman yang nyari kurma busuk. Kurma busuknya sudah dibeli sama Abdurrahman bin Auf dengan harga 3 kali lebih mahal. Kalau 20.000 mungkin 60 1 kilo. Kemudian orang Yaman datang, ternyata ditawar 5 kali lebih mahal. Abdurrahman bin Auf itu diamnya karena dia itu ingin miskin. Akhirnya namanya ini pedagang. Kalau pulang nggak bawa dagangan dia rugi. Bagaimana kalau ditaikin lagi 7 kali lebih mahal sampai 10 kali lebih mahal? Akhirnya Abdurrahman bin Auf nganggur. Kenapa? Kalau dia diam nambah cepat kaya. Nah itu Abdurrahman bin Auf, sahabat yang ingin miskin tapi nggak bisa miskin. Sama-sama kita pingin kaya tapi bener sugih gitu. Jadi hidup takdir aja, nggak bisa. Harus begini nggak bisa. Kalau mau kaya. Saya punya seorang teman, anak kiai saya. Jadi begini, pulang dari pondok, dari Macul di sawah, dipanggil, sini kamu, Jis sini. Nah temanmu ini suruh mandi, Jis. Terus apa Pak? Mandi, dandan yang rapi, kamu mandi, kata gurunya ke teman guru saya, kamu mandi. Nah kamu cari jas, pinjemin jas, beli baju. Jadi ada apa Pak? Apa aja kan kita Pak manggil yang ke tua yang sepuh. Dia bilang, udah kamu nikah aja. Jadi bingung dia. Ternyata di Banjar itu ada orang mau nikah, pengantinnya gak datang. Pusing dia karena udah terlanjur, udah nyari di pondok, cariin. Itu yang mau nikah nangis. Waduh gimana saya begitu nikah, ternyata mertuanya
punya perusahaan mobil bus itu. Makanya sekarang dia punya pondok pesantren, dia punya busnya 24 apa. Itu rezeki Allah. Kalau kita mau gimana yang mau nikah ya, ada nggak perempuan yang mau sama saya? Nggak mau. Nanti kalau perempuan nikah ini berapa biaya dunia? Udah mikir dulu. Ternyata takdir Allah mengharuskan dia kaya. Padahal punya mungkin semuanya. Saya pernah ketemu dia. Panggilannya Kak Aiman. Subhanallah, saya bilang ini yang diceritain Kak Ais itu orangnya biasa, punya bus di daerah Banjarsari dekat Pangandaran. Dia punya bus 24. Waktu begitu nikah, dia dikasih sama mertua, nikah kamu urus pondok, kamu ini untuk usaha kamu, maka ini buat kamu. Nah makanya kalau yang masih bujang, yang cari mertua, kalau bisa anak tunggal. Kalau bisa anak tunggal, mertuanya tinggal satu, sakit-sakitan. Begitu sudah nikah, diajak maraton Jawa Sumatera. Langsung enggak, itu takdir. Nah itu Bapak Ibu semua. Yang pertama, kita akan ditolong Allah kalau punya style. Nah, sudah belum ini? Cukup nggak? Masih deh? Masih. Sampai jam? Setengah 8. Setengah 12 nggak apa-apa. Tapi sampai 6 bulan dapat saya pingsan. Oke. Satu itu saja. Yang kedua mengagungkan syiar Allah. Ini yang lemah kita. Kita sangka ibadah itu untuk Allah, padahal sebenarnya ibadah untuk kita. Bagaimana dalam diskusi Allah katakan, man adali waliyan azantuhu lahu biharbi. Siapa orang yang memusuhi waliku, sama dia dengan mengajak, aku mengizinkan untuknya diperangi. Man taqarraba abdi ilayya bisyai'in ahabba mimma faratu. Tidak ada suatu pekerjaan yang aku cintai kecuali apa yang aku padukan kepada dia. Jadi jangan tanya kenapa Allah nggak cinta sama kita, ya lihat dulu sholatnya. Itu aja, benerin sholatnya, benerin kewajibannya. Kemudian kata Allah mengatakan, ma yazalul abdi taqarruba ilayya bi nawafil hatta ubibahu. Seandainya hambaku tidak berhenti mendekatkan diri kepadaku dengan pekerjaan sunnah sampai aku cinta kepadanya, iza ahabtuhu, ketika aku cinta kepadanya, kuntu sami'an alladhi yasma'u bi wa kuntu basiran alladhi yusiru bi, maka aku menjadi matanya yang dia pakai untuk melihat, aku menjadi telinganya yang dia pakai untuk mendengar. Maknanya apa? Kalau kita mengerjakan pekerjaan sunnah, fardunya bagus, sunnahnya bagus, maka bila Allah cinta sama kita, maka Allah yang menjadi pandangan kita, Allah menjadi telinga kita. Artinya apa? Gerak mata kita itu terlindungi dari maksiat. Kalau enggak, ya ciri-ciri orang cinta itu orang yang kuat, baca Al-Quran kuat. Kalau baru selembar tidur, nah itu tanya jawab. Tapi kalau ada organ tahu aja, ada organ di mana? Pancasila, jalan kaki dia. Malam Minggu sampai sana malam Selasa. Kenapa kita kuat maksiat? Karena Allah nggak melindungi kita. Kan kisah bagaimana Rasulullah ketika beliau berumur 10 tahun, ya beliau juga masih ada anak. Kemudian kata temannya sama pengembala, dikatakan, oh nanti malam ada hiburan malam. Rasulullah itu mau berangkat, tapi Allah memberikan kantuk yang luar biasa kepada Rasulullah malam itu.
Akhirnya Rasulullah nggak jadi berangkat. Begitu besok malamnya rencana lagi, ternyata hari-harinya dia nggak berangkat. Kenapa? Dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita berat sekali nggak ikut pengajian, berat sekali ikut pengajian, jangan-jangan itu tanda ada masalah dari di kita. Kita nggak dicintai Allah. Bahkan satu hadis mengatakan, "Iza aradallahu khairan." Jika Allah ingin memberikan kebaikan kepada kita, yuwafiqu biddin, maka dia diberi kepahaman tentang agama. Kata yuwafiqu biddin itu ainnya double, tasdid, mengatakan bahwa itu bina mutlaq. Artinya yuwafiqu biddin itu banyak diberi kepahaman. Jadi nggak mungkin orang ngaji, udah hatam saya ngaji setahun, nggak bisa. Seumur hidup kalau bisa sampai mati. Nah, yang kedua, kita melakukan syiar Allah. Semakin syiar Allah kita agungkan, semakin Allah akan membantu kita. Bagaimana Rasulullah SAW berkata kepada Ibnu Abbas? Bagaimana Ibnu Abbas mengatakan, yang ada riwayat ketika itu Ibnu Abbas berumur 11 tahun, ada riwayat Ibnu Abbas masih berumur 9 tahun. Kita Ibnu Abbas, kuntu khulafai Rasulullah yauman, suatu hari aku di belakang Rasulullah. Ada riwayat Rasulullah itu Ibnu Abbas dibonceng oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah berkata, "Ya bunayya, ini alimuka bi kalimatin ikhwatillah yafatka wa inda jitujaka wa inda ista'in billah wa inda ista'in billah." Apa kata Rasulullah? "Wahai anakku, maukah kamu aku berikan beberapa kalimat? Jaga hukum Allah, kau akan dijaga Allah." Jadi masalah umat ini sebenarnya tinggal umatnya sadar aja, kembali aja ke hukum Allah, pasti ditolong Allah. Ustaz, saya agak sedang ngebaca Budi Karobani, melihat YouTube-nya, kemudian melihat perjuangan orang-orang Afghanistan. Ternyata mereka itu ngebenarin dirinya dulu. Bahkan dana haji Afghanistan itu dipulangi. Mereka dipulangin, di sisa dana haji dipulangin ke rakyat. Kenapa? Benar dirinya dulu. Dan satu-satunya, bahkan Afghanistan itu semua negara-negara adik kuasa yang ingin mencapai Afghanistan semua runtuh. Inggris, Rusia, Amerika, semua runtuh. Kenapa? Karena mereka dekat sama Allah. Dekat kenapa? Kalau dekat sama Allah, ya faiza ista'in billah. Kami bila minta tolonglah kepada Allah. Artinya apa? Kunci kedua supaya kita dapat pertolongan Allah, maka kita harus mensyiarkan agama ini di kehidupan kita. Suka nggak suka itu aja. Contoh, kita pengen anak kita soleh, nggak usah banyak-banyak ngomong. Misalnya sholat begini, kita kerjain aja. Dia lihat apa yang kita kerjain, insya Allah. Kalau kita ingin anak kita sholat subuh, tapi kitanya bangun 6:30, insya Allah anaknya bangun jam 6. Itu udah hebat. Bapaknya tidur jam 6, bangun jam 6, ya insya Allah anaknya jam 7. Ya kan ada istilah ya, orang guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Kalau guru kencing duduk, murid kencing tidur, berarti ngopol. Artinya kembali, nih kita mau berubah, nggak ada yang bisa merubah kecuali diri kita sendiri. Mulai aja. Makanya saya minta adakan. Kenapa pekerjaan sunnah itu dianjurkan di rumah? Baca Al-Quran kalau bisa di rumah, tahajud di rumah, supaya anak kita melihat. Begitu melihat, insya Allah dia akan berubah. Ya, itu ya semuanya. Ada dua hal. Satu, sterilkan dulu. Dua, syiarkan, tinggikan syiar Allah.
Jadi kenapa kita sholat? Yang meninggikan syiar Allah gitu aja. Kenapa kita puasa? Meninggikan syiar Allah gitu. Kenapa di rumah itu nggak hidup TV? Meninggikan syiar Allah. Kenapa kita baca Al-Quran? Meninggikan syiar Allah. Nanti Allah akan bantu kita. Baik, itu ya. Mudah-mudahan insya Allah kita akan bahas lagi. Jadi ada dua yang harus kita benahi, sterilkan dulu. Kedua, mengagungkan syiar Allah. Makanya saya minta bapak-bapak semua, apalagi anak-anak, ada anak-anak di rumah, lihatkan kepada mereka kita baca Al-Quran, kita sholat, kita ya yang baik-baik. Nanti insya Allah mereka berubah. Ya pernah saya katakan, kita ngedidik anak itu, ngedidik siapapun itu ada tiga yang kita berubah. Satu, rubah dari matanya. Apa yang kita kerjakan insya Allah nanti itu dikerjakan oleh orang-orang kita. Kedua, apa yang dia dengar. Makanya saya katakan tadi, hati-hati sama anak, panggil jangan sembarangan. Kalau perlu kita panggil anak kita ganteng, cantik, soleh, udah gitu. Nanti tetangga kita bilang, Pak, ganteng tanai, tinggal ngomong iki anakku, iki camlokku, apa urusan tata motor gitu. Orang kita menyebut ganteng aja, ngelihat TV, putih, anak saya hitam, ya orang bapaknya hitam, mamanya hitam, wajar hitam. Coba bayangin, bapak hitam, emak hitam, anak putih, kan bisa tenang, anak siapa? Makanya itu nikmatin aja. Kedua, yang ketiga, hati-hati sama yang dia makan. Kita nggak bisa merubah anak itu menjadi baik kecuali yang dia makan, dan itu efeknya besar. Ya tadi saya sempat ngobrol sama Ustaz, makanya urusan ekonomi itu bukan main-main. Kullu nabati minal haram wa naru alladhi. Semua barang yang terjadi dari haram, daging dari haram, maka neraka bagiannya. Itu aja. Mudah-mudahan manfaat buat saya juga. Mohon doanya teman-teman, mudah-mudahan saya semakin sehat. Kalau hasil laboratorium 6 bulan ini sudah semakin baik. Jadi kolesterol saya sudah 130 dan dokter harus 150. 100. Jadi pikiran saya 2 lagi. Diabetes saya alhamdulillah HB1AC saya 6,7. Targetnya 5. Tensi darah saya itu nggak boleh lebih 120. Alhamdulillah kemarin 112. Kalau tensi darah itu kan tergantung tanggal tua naik, begitu tanggal muda lebih naik lagi. Kenapa? Penghasilan 2 juta, pengeluaran 2,5 juta. Udah gitu aja. Ya, doakan mudah-mudahan saya sehat. Kalau sehat, kita semua bisa kumpul, bisa nemeni anak-anak kita menjadi soleh semua. Mudah-mudahan kita dikumpulkan oleh Allah di dunia karena iman kepada Allah, nanti kita dikumpulkan di surga Allah. Saya akhiri, subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu